Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita selalu berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kirana semoga tidak bosan ya dalam pembelajaran daring ini yang materinya hanya dalam bentuk slide-slide dan dalam bentuk video yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya nak ya dengan menyimak video kita ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman rumah adat, gagasan pokok, dan kemudian tentang ringkasan. Nah, kita sebelum belajar kita buka dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami kepahaman yang baik serta amal yang diterima. Oke anak-anak, kita lihat. Nah, gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama. Gak apa-apa ya anak-anak, materinya kita ulang-ulang lagi biar lebih paham lagi. Nah, gagasan pokok atau ide pokok itu adalah inti sebuah paragraf atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Nah, letak ide pokok itu di awal namanya deduktif, kalau dia di akhir namanya induktif atau tersebar di seluruh kalimat. Nah, kemudian satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, kemudian ciri-ciri gagasan pokok. Nah, ciri-ciri gagasan pokok yang pertama itu bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Nah, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, kemudian dia dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Oke, kita lihat lagi anak. Nah, gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan penjelas atau gagasan pendukung atau kalimat pendukung itu berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Nah, jadi gagasan penjelas atau gagasan pendukung itu dia berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Nah, kemudian ciri-ciri gagasan pendukung. Apa ciri-ciri gagasan pendukung? Nah, yang pertama dia bersifat khusus dari kalimat lainnya. Nah, kemudian biasanya dia berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Nah, kemudian satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Jadi, gagasan pendukung ini dalam satu paragraf ada beberapa kalimat. Nah, kalau ide pokok atau gagasan pokok satu paragraf satu gagasan pokok. Itu bedanya ya, Nak. Nah, kemudian gagasan pendukung ini tidak dapat berdiri sendiri. Artinya bagaimana? Artinya apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit kita pahami maksudnya. Nah, kemudian meringkas. Nah, meringkas ini nanti Ananda bisa lihat di buku BSE halaman 126. Nah, ringkasan adalah penyajian teks dalam bentuk singkat dari tulisan asli. Nah, ringkasan penyajian teks dalam bentuk singkat dari tulisan aslinya. Jadi kalau tulisan aslinya 5 halaman, nah ringkasan itu hanya 1 halaman atau setengah halaman. Namanya penyajian dalam bentuk singkat ya. Nah, jadi harus lebih sedikit dari teks aslinya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan? Nah, lihat nih langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, yang pertama kita harus membaca naskah asli. Jadi baca naskah asli dengan cermat. Dengan membaca kita dapat mengetahui informasi dalam teks yang akan diringkas. Sampai paham kita baca nah ya, sehingga kita mudah mengetahui informasi dan mudah kita untuk meringkasnya. Nah, kemudian berikutnya menentukan gagasan pokok tiap paragraf dan menuliskannya. Karena setiap paragraf mempunyai gagasan pokok. Satu paragraf, satu gagasan pokok. Nah, kemudian berikutnya menulis ringkasan. Kita sudah membaca, kita sudah menentukan gagasan pokok. Nah, kemudian kita menulis ringkasan. Nah, tulislah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Nah,
itulah dia cara membuat ringkasan ya nak ya. Nah, ringkasan itu nak, teks itu kan ada teks tertulis dan ada teks lisan. Nah, teks tertulis dan teks lisan itu bisa kita ringkas. Nah, namun ada perbedaan cara meringkas teks tertulis dan teks lisan. Nah, perbedaannya di mana? Kalau teks tertulis kita membaca teks dengan seksama, kemudian kita baca nggak cukup sekali atau 2 kali, yang penting kita sampai paham, artinya kita membaca teks tersebut sampai paham. Kalau teks lisan kita harus mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama, berarti kalau ada orang berbicara kita harus menyimak supaya kita tahu apa ya inti apa ya ringkasan dari yang dibicarakan tadi. Nah, itulah perbedaan. Nah, kemudian dari kalau kita meringkas teks tertulis dan teks lisan itu ada persamaannya. Persamaannya apa? Menulis gagasan pokok atau mendengarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita mengetahui kesan umum dari teks. Kemudian kita menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Nah, itu tadi perlu kita ketahui nah ya, teks itu ada teks tertulis dan ada teks lisan. Kalau teks tertulis itu kita baca, kalau teks lisan kita dengarkan. Nah, sekarang kita masuk keberagaman rumah adat di Indonesia. Keberagaman rumah adat di Indonesia ini sangat banyak ya, makanya beragam dikatakan karena setiap provinsi itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, dari segi arsitekturnya itu sangat luar biasa gitu. Nah, keanekaragaman rumah adat ini Ananda nanti bisa lihat di buku BSE halaman 139. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ada rumah adat Sumatera Utara namanya Rumah Bolon. Nah, seperti ini nak rumahnya. Nah, kemudian berikutnya rumah adat Sumatera Barat namanya Rumah Gadang. Nih dia gambarnya. Nah, kemudian lihat rumah adat Nangro Aceh Darussalam namanya Krong Bade. Seperti apa gambar? Oh, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian berikutnya lagi ada rumah adat Banten atau Baduy. Nah, seperti ini dia gambarnya. Sangat sederhana ya nak ya, namun unik sekali. Nah, kemudian rumah adat Jawa Barat, Sunda. Nah, ini dia bentuk rumah adatnya. Kemudian kita lihat lagi rumah adat Kepulauan Riau, namanya Belah Bubung. Nah, seperti ini gambarnya. Oh, Insya Allah cantik sekali ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Ternyata sudah habis. Nah, itulah nak ya pembelajaran kita kali ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, tentang bagaimana cara membuat ringkasan dan tentang keragaman rumah adat. Ini saja nak pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa kita pahami. Harapan kita setiap setelah menonton video-video yang dikirim oleh Umi dan Buyanya, kita bisa memahaminya dengan baik. Anak-anak setelah menonton video ini, Nana bisa menyelesaikan tugas tertulis hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Karena kita tutup pembelajaran dalam jaringan kita kali ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.